Ikutan CPNS 2024 tanpa berlatih soal itu akan sulit loh teman-teman. Karena kalian akan bersaing dengan peserta dari seluruh Indonesia yang jumlahnya itu bukan cuma ratusan aja, tapi ribuan bahkan puluhan ribu orang. Nah, oleh karena itu teman-teman, mumpung waktunya masih cukup banyak nih menuju CPNS 2024, yuk mendingan kalian luangkan waktu dari sekarang untuk belajar beberapa soal yang akan aku tampilkan lewat video ini. Tanpa lama-lama, kita mulai aja yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dan lewat video ini teman-teman, aku akan menyampaikan beberapa soal mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan juga bela negara. Nah, kalian penasaran gak sih sama soal-soal apa aja yang akan aku bahas hari ini? Kalau penasaran, yuk tonton video sampai habis. Let's go! Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya. Kita akan bahas materi Bhinneka Tunggal Ika dulu, baru nanti ke bela negara. Oke, di sini ada soal pertama. Disintegrasi merupakan suatu keadaan ketika individu dalam masyarakat tidak dapat lagi menjalin kerukunan dan kebersamaan. Hal ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh disintegrasi yang berlangsung dalam waktu lama adalah A. Aksi mogok kerja oleh buruh, B. Meningkatnya kriminalitas, C. Terjadinya invasi militer oleh asing, D. Tawuran antar ormas, E. Pergolakan di daerah. Oke. Di sini teman-teman, kita pahami tadi disintegrasi itu adalah suatu keadaan di dalam masyarakat ya teman-teman, ketika individu-individunya tuh tidak bisa menjalin kerukunan dan kebersamaan. Biasanya itu karena ada faktor-faktor mereka tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, tidak saling bertoleransi. Itu salah satu bentuk penyebabnya teman-teman. Makanya tidak terjalin kerukunan dan kebersamaan di dalam kelompok masyarakat tersebut. Nah, hal-hal ini teman-teman, kalau misalkan dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, jelas banget akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa secara keseluruhan atau secara nasional. Misal, yang terjadi disintegrasi itu ada di masyarakat kelompok A, di daerah A. Tapi karena permasalahan tersebut tidak ada solusi penyelesaian, tidak ketemu jalan keluarnya gitu ya, mereka masih terus berkonflik gitu ya. Maka jelas banget teman-teman, kalau itu dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, pada akhirnya bisa mengancam kepada persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira bentuk disintegrasi yang berlangsungnya dalam waktu lama itu apa sih, teman-teman? Yang A, aksi mogok kerja oleh buruh. Coba, mogok kerja. Biasanya mogok kerja tuh terjadi sambil ada demo gitu ya, teman-teman, dari para buruh. Itu kan terjadinya biasanya karena ada kondisi-kondisi tertentu aja ya, misalkan dalam hal upah atau hal lain sebagainya, hak-hak buruh, atau hal lain yang memang dirasa tidak sesuai dengan para buruh gitu, baru akan dilakukan mogok kerja, dan juga biasanya sama demo gitu ya. Nah, apakah ini akan berlangsung dengan waktu yang lama teman-teman? Berbulan-bulan, bertahun-tahun? Enggak kan ya teman-teman ya. Di kondisi-kondisi tertentu saja. Kalau misalkan memang sudah dapat penyelesaiannya, ya jelas banget mogok kerjanya akan selesai gitu ya, kembali ke aktivitas normal. Jadi yang A ini kurang tepat ya. Kemudian meningkatnya kriminalitas, angka kriminalitas atau angka kejahatan. Ini adalah bentuk disintegrasi atau bukan sih teman-teman? Ini bisa jadi ya, cuman masih kita simpen dulu nih, ada jawaban yang lebih baiknya nih. Kemudian terjadinya invasi militer oleh asing. Kalau invasi militer oleh asing ini bukan dari dalam kan ya teman-teman, invasi jelas banget, itu adalah dari luar faktornya. Sedangkan di sini yang ditanyakannya itu adalah disintegrasi karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan mereka sendiri yang jadi tidak rukun dan juga tidak bisa menjalin kebersamaan. Jadi yang C jelas kurang tepat. Kemudian apalagi ada tawuran antar ormas. Tawuran antar ormas ini menjadi bentuk disintegrasi teman-teman. Apakah tapi berlangsungnya dalam jangka waktu yang lama? Bertahun-tahun, berbulan-bulan seperti terjadinya perang gitu kan ya? Kan enggak teman-teman ya. Ini jadi kurang tepat juga.
dan pergolakan-pergolakan di daerah. Kira-kira ini menjadi bentuk disintegrasi yang berlangsung dalam waktu lama nggak, teman-teman? Iya. Ini adalah bentuk disintegrasi atau perpecahan yang berlangsungnya dalam waktu yang cukup lama, teman-teman. Karena apa? Karena biasanya pergolakan tuh timbul karena apa? Untuk membela kepentingan kan ya, kepentingan daerah yang berkaitan dengan latar belakang, ekonomi, politik, kesenjangan sosial, dan juga adanya ketidakadilan. Itu biasanya faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pergolakan-pergolakan di daerah. Contohnya apa? Ada kerusuhan di daerah A. Atau ada contohnya gerakan separatis seperti di Aceh, kemudian di Papua. Itu kan adalah bentuk pergolakan-pergolakan di daerah. Jadi, jelas banget ini akan berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi, jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya yang tepat adalah yang E, elang, elang. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di bawah ini yang termasuk ke dalam bentuk membina persatuan dan kesatuan Indonesia adalah A. Menjalin persahabatan antar suku bangsa. B. Menjaga kelestarian lingkungan. C. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. D. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem. E. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Oke, di sini adalah bentuk sikap kita untuk membina persatuan dan kesatuan Indonesia, teman-teman. Membina persatuan dan kesatuan bangsa. Kira-kira yang paling tepat yang mana nih dari opsi yang A, B, C, D, E? Membina persatuan dan kesatuan jelas banget akan ada kaitannya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kan ya, teman-teman ya. Meskipun kita berbeda-beda dalam hal suku, agama, ras, dan lain sebagainya, tetapi kita semua tuh tetap satu, yaitu apa? Bangsa Indonesia, teman-teman. Dari banyaknya keberagaman, dari banyaknya perbedaan, kita tetap satu. Identitas kita yaitu bangsa Indonesia. Nah, di sini teman-teman, yang termasuk ke dalam upaya atau bentuk untuk membina persatuan dan kesatuan Indonesia jelas banget ada di opsi yang A. Menjalin persahabatan antar suku bangsa. Jadi kita bersahabat, berteman dengan siapapun. Antar suku bangsa, suku Jawa dengan suku Sunda, Jawa dengan Sumatera, dan lain sebagainya, teman-teman. Kita menjalin persahabatan antar suku bangsa jelas banget akan membina persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia ya, teman-teman. Meskipun di tengah, tadi udah aku jelaskan, di tengah kemajemukan, tetapi kita tuh mampu untuk membangun kesatuan bangsa yang kokoh. Nah, hal ini bisa kita lakukan, teman-teman, di lingkungan sekolah, untuk para siswa, di lingkungan kerja bisa, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan warga. Itu bisa banget dilakukan ya, persahabatan antar suku ini. Nah, beberapa tindakan, teman-teman, yang bisa dilakukan untuk membina persatuan dan kesatuan, selain menjalin persahabatan antar suku, itu adalah apa lagi nih? Yang pertama, menjalin kerjasama antar daerah. Yang kedua itu apa? Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Jadi kita bisa tahu kesenian dari daerah lain tuh ini. Nah, jadi kita nggak bisa tuh merendah-rendahkan kesenian atau kebudayaan dari daerah lain. Selanjutnya, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian mengerti dan juga merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah untuk marah dan juga menyimpan dendam. Dan yang terakhir, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan ya. Kurang lebih sama dengan yang opsi A ini. Jadi, itu adalah beberapa yang bisa dilakukan untuk membina persatuan dan kesatuan selain menjalin persahabatan antar suku bangsa. Tapi kalau untuk di soal ini, teman-teman, jawaban yang paling tepatnya itu adalah opsi yang A ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ke soal nomor 3. Kita udah mulai masuk ke soal bela negara nih. Jaringan intelijen Uni Soviet pernah beraksi di Jakarta pada 1982, yaitu seorang perwira tinggi TNI Letkol Susdaryanto membocorkan dokumen data-data kelautan Indonesia kepada Alexandre Vinenko, seorang intel yang mengepalai kantor cabang maskapai Aeroflot di Jakarta. Aksi ini merupakan ancaman militer terhadap integrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi ini dinamakan sebagai ancaman A. Pelanggaran wilayah, B. Agresi atau invasi, C. Terorisme, D. Spionase, E. Sabotase. Oke, kita lihat ya. Teman-teman, di sini adalah menjadi bentuk salah satu ancaman militer. Ancaman militer itu jelas banget, dia akan menggunakan kekuatan bersenjata ya, teman-teman.
kekuatan bersenjata. Kalau non-militer itu hal-hal lain tanpa senjata, tapi tetap bisa membahayakan kedaulatan bangsa, keselamatan bangsa gitu ya. Misalkan dari hal ideologi, nah itu adalah salah satu bentuk ancaman non-militer. Nah kalau ini adalah ancaman militer teman-teman. Kalau kita lihat dari opsi A sampai E ini semuanya bentuk ancaman militer. Tapi di sini kan ada beberapa hal ya teman-teman, ancaman militer itu seperti yang ada di opsi jawaban. Nah, di sini ada kata kuncinya teman-teman. Apa nih? Membocorkan dokumen-dokumen data kelautan Indonesia. Oh, berarti ada pihak yang berusaha membocorkan dokumen rahasia kepada bangsa lain, teman-teman. Nah, berarti ini dinamakan sebagai apa sih? Ini dinamakan sebagai spionase, teman-teman. Ada upaya untuk mengambil informasi penting, rahasia dari negara lain. Ini kan ya membocorkan dokumen data-data kelautan ke Alexander Vinenko dari Intelligence Uni Soviet. Dilakukannya sama orang Indonesia sendiri gitu ya. Jadi ini jelas banget teman-teman, ini adalah menjadi bentuk dari ancaman militer atau ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk yang lainnya teman-teman bisa dipelajari nih, atau coba komen di kolom komentar kira-kira pelanggaran wilayah tuh apa, contohnya tuh seperti apa, yuk buat melatih dan juga mengingat-ingat nih tentang materi bela negara atau ancaman-ancaman militer terutamanya. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Nah, teman-teman, ada satu info penting untuk kalian bahwa tes CPNS sebentar lagi nih. Yakin udah maksimal persiapan kalian? Udah siap nih kalian menghadapi tes TWK TIU TKP di SKD nanti? Nah, kalian bisa banget nih, para pejuang CPNS 2024 langsung aja bergabung dengan para pejuang CPNS lainnya di Akademi CPNS. Karena kami pastinya bisa bantu kalian untuk meningkatkan potensi kelulusan kalian sampai 90%. Dan khusus kalian nih, yang nonton video ini, bisa langsung aja kalian dapetin promo langsung dengan cara hubungi tim konsultan kami di bawah ini. Semangat ya untuk kalian, para pejuang CPNS seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Dalam sebuah negara terdapat berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Di dalam setiap aspek tersebut, setiap warga negara berhak dan wajib melakukan tindakan bela negara. Salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek politik adalah A. Melakukan latihan dasar kemiliteran untuk mendukung kegiatan politiknya. B. Tidak menyebar hoaks yang dapat memicu pecah belah. C. Melakukan kampanye politik terhadap masyarakat untuk mendukung kegiatan politiknya. D. Mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang berasal dari segala bentuk KKN. E. Menyebarkan propaganda terhadap isu yang bertentangan dengan organisasi politiknya. Oke, teman-teman, di sini kita diminta untuk mencari bentuk bela negara dalam aspek politik. Terkait politik pasti akan ada kaitannya dengan kekuasaan, politik pemerintahan gitu ya. Nah, ini kira-kira yang mana sih teman-teman dalam bidang politik? Kalau misalkan yang A ada jelas banget ini militer. Kemudian apa? Kalau yang C, apakah ini menjadi bentuk bela negara teman-teman? Melakukan kampanye politik terhadap masyarakat untuk mendukung kegiatan politiknya ini bukan menjadi bentuk tindakan bela negara ya teman-teman. Karena nanti itu berdampaknya hanya untuk orang tersebut aja nih yang melakukan kampanye politiknya, bukan untuk keseluruhan bangsa Indonesia. Kemudian kalau yang D, memilih untuk partai politik yang berasal dari segala bentuk KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, jelas banget salah teman-teman. Kalau misalkan kita memilih partai politiknya yang memang ideologinya bagus gitu ya, terus kemudian visi misinya jelas, ataupun program-programnya jelas, nah itu menjadi bentuk bela negara dalam aspek politik. Tapi di sini memilihnya itu karena ada unsur KKN-nya, jelas salah. Kalau yang E itu ada isu yang bertentangan dengan organisasi politiknya, ini juga kurang tepat. Jadi yang mana teman-teman yang paling tepat? Yang paling tepat itu adalah yang B ya, terkait dengan bela negara dalam aspek politik. Tidak menyebarkan hoaks atau berita palsu, berita bohong yang dapat memicu pecah belah bangsa. Ya teman-teman, ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bela negara di dalam aspek politik.
Yang mungkin teman-teman ternyata, oh ternyata itu adalah bentuk bela negara, Kak. Iya, karena bela negara bukan cuma jadi tentara aja, teman-teman. Bukan cuma belajar PKN aja. Bukan cuma jadi menjaga gitu ya, ikut latihan dasar kemiliteran. Enggak, bukan itu aja. Karena ada hal lain. Apa sih, Kak, hal lainnya? Nah, yang pertama kalau untuk bidang politik jelas banget ya teman-teman, turut serta untuk mensukseskan pemilu. Siapa yang tahun ini sudah ikut pemilu nih? Nah, itu adalah menjadi bentuk kalian bela negara juga. Nanti pilkada juga sama teman-teman. Itu adalah menjadi bentuk bela negara kita dalam hal politik. Berpartisipasi dalam kegiatan politik. Itu adalah menjadi bentuk dari tindakan bela negara. Kemudian apalagi Kak, ada menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dengan sopan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah ataupun ke siapapun, ya terutama ke pemerintah ya teman-teman, kita harus tetap menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Kemudian apalagi, bersikap kritis terhadap segala permasalahan. Nah ini juga terpenting teman-teman. Misalkan ada hal yang ternyata tidak sesuai nih dengan yang seharusnya gitu ya. Nah kita bisa nih bersikap kritis. Oh ternyata pemerintah sebenarnya tuh nggak boleh kayak gini. Tapi tetap tadi menyampaikannya dengan cara yang sopan. Jadi kita bersikap kritis. Bukan malah jadi apa ya istilahnya yang tidak peduli gitu ya. Tidak peduli terhadap kehidupan politik Indonesia. Kemudian apalagi teman-teman tidak menyebarkan hoax ya, seperti di opsi yang B, tidak menyebarkan hoax atau berita bohong. Kemudian memberikan saran atau usul kepada pihak-pihak yang berwenang, turut melaksanakan kebijakan serta peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu adalah kita itu ikut mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi untuk soal ini teman-teman jelas banget ada di opsi yang B ya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor terakhir. Kesulitan pedagang mengekspor jualan karena perbedaan harga jual dalam negeri dan luar negeri. Hal ini sangat berdampak terhadap melemahnya aspek ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk bela negara yang dapat dilakukan atas masalah tersebut adalah A. Melakukan promosi produk Indonesia ke luar negeri agar dapat dikenal dunia. B. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. C. Lebih memilih membeli produk dalam negeri daripada produk impor. D. Menaikkan nilai jual barang dalam negeri. E. Melakukan sistem penjualan berbasis online untuk menjangkau pelanggan hingga mancanegara. Oke. Ini kita mencari bentuk bela negara juga, teman-teman. Tapi terhadap permasalahan apa? Permasalahan sulitnya pedagang untuk mengekspor atau mengirimkan barang hasil produksinya ke luar negeri teman-teman, karena adanya perbedaan harga jual dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi melemahnya sehingga melemahkan aspek ekonomi masyarakat. Kira-kira kita sebagai warga negara untuk membantu permasalahan tersebut tuh apa sih teman-teman? Tadi bela negara bukan cuma sebatas jadi TNI aja, belajar PKN aja, enggak. Tapi dalam hal ekonomi seperti ini juga kita bisa teman-teman. Apa yang bisa dilakukan? Jelas banget teman-teman. Yang paling sederhana bisa kita lakukan itu adalah dengan kita memilih membeli produk-produk dalam negeri daripada produk impor. Jadi teman-teman produk dalam negeri itu nggak kalah bagus ya sama produk-produk dari luar negeri atau produk impor. Nah di sini bisa banget kalau kita memilih produk dalam negeri, sama aja kita juga mencintai tanah air kita sendiri ya, dan sekaligus bisa membantu para pedagang teman-teman. Para pedagang yang sulit untuk menjual produknya ke luar negeri. Jadi kita bisa membangun nilai cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri. Kemudian juga apa teman-teman? Ini adalah bentuk bela negara di era yang global seperti sekarang. Karena apa? Karena hal ini bersinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya untuk membangun cinta produk dalam negeri tersebut ya. Jadi teman-teman, di sini kalau yang masih menggunakan produk-produk impor, tapi ternyata di dalam negerinya ini udah ada produk lokal yang bagus gitu, yang setara, yuk. Coba kita alihkan lebih untuk memilih produk dalam negeri. Sembari kita mendukung UMKM atau produsen-produsen dalam negeri. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman untuk soal materi Bhinneka Tunggal Ika dan juga bela negara yang bisa aku sampaikan lewat video ini. Kira-kira dari soal tadi menurut kalian sulit atau mudah nih? Pastinya mudah ya teman-teman. Semoga soal-soal yang sudah aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi CPNS 2024. Sebelum aku akhiri video ini, teman-teman, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya.
Dan terakhir aku ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!